Yang kedua, kita akan mendengarkan pemaparan dari Mbak Mariana Amiruddin yang akan bicara tentang data kuantitatif catatan Komnas Perempuan 2020. Terima kasih. Saya langsung saja ke diagram. Ya, kita bisa melihat di diagram di depan kita semua itu adalah angka catatan tahunan Komnas Perempuan tentang kekerasan terhadap perempuan secara umum selama 12 tahun. Kita dapat melihat bagaimana dari 2008 sampai 2019 itu konsisten kenaikannya. Bahkan di tahun 2019 akhir itu lebih banyak lagi. Nah, diagram ini bisa kita baca bahwa dalam kurun waktu 12 tahun kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% atau hampir 800%, yang artinya bahwa kekerasan terhadap perempuan Indonesia selama 12 tahun itu meningkat hampir 8 kali lipat. Diagram di depan kita ini masih merupakan fenomena gunung es yang dapat diartikan bahwa dalam situasi yang sebenarnya kondisi perempuan Indonesia jauh mengalami kehidupan yang tidak aman. Dan bila kita melihat diagram ini, artinya adalah bahwa bila setiap tahun kecenderungan kekerasan terhadap perempuan konsisten mengalami peningkatan, maka menunjukkan tiadanya perlindungan dan keamanan terhadap perempuan, bahkan telah terjadi pembiaran. Fenomena ini dapat dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan menjadi budaya yang menguat di kalangan masyarakat kita. Oke, diagram selanjutnya. Oke. Ini adalah pengaduan langsung ke Komnas Perempuan yang juga signifikan kenaikannya sejak tahun 2015 hingga 2019. Lanjut. Ini adalah lembaga layanan penerima pengaduan kekerasan seperti yang disebutkan oleh Bu tadi, bahwa yang paling banyak, lembaga yang paling banyak dilaporkan adalah lembaga kepolisian yang disebut dengan UPPA. Banyaknya kasus laporan yang dilaporkan ke UPPA ini dapat dikatakan bahwa lembaga kepolisian secara infrastruktur ditempatkan di berbagai wilayah sampai ke tingkat kecamatan sehingga mudah dijangkau oleh pengadu atau oleh pelapor. Namun di sisi lain dapat dilihat bahwa minimnya jumlah kasus yang diproses di pengadilan negeri yang bisa kita lihat di depan sedikit sekali angkanya, yang dapat diartikan bahwa proses hukum telah mengalami kemandekan dalam setiap kasus yang dialami oleh korban. Sebagai contoh misalnya yang kita terima di pengaduan Komnas Perempuan, kasus kekerasan terhadap perempuan, satu kasus itu bisa hukumnya berproses sejak 2016 sampai 2020. Sehingga meskipun banyak laporan, tetapi proses hukumnya dan juga pencapaian keadilan dan lain sebagainya itu terlalu lama. Meskipun di tahun 2018 kita pernah bekerjasama dengan KPPA tentang bagaimana monitoring dan evaluasi undang-undang PKDRT, dan kita melihat bahwa ternyata cara penegak hukum dalam melihat undang-undang ini masih belum sesuai dengan apa yang menjadi tujuan undang-undang tersebut, sehingga menjadi sulit menerjemahkan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Oke, diagram selanjutnya. Nah, ini adalah saya langsung ke highlight ketemuan kita. Terdapat lonjakan laporan kekerasan pada anak perempuan. Kita bisa melihat di situ KTAP disingkatnya sebesar 2.341. Lanjut diagramnya. Ya, melonjak sebanyak 2.341 kasus, yang tahun sebelumnya adalah 1.417 kasus, yang menunjukkan kenaikan sebesar 65%. Kenaikan 65% ini terhadap anak perempuan menjadi pertanyaan besar bagi Komnas Perempuan, dan dapat kita lihat sebagai bentuk kekerasan terhadap anak perempuan yang paling tinggi dalam diagram yang kita lihat di depan, yaitu incest sebanyak 770 kasus. Lanjut.
dalam diagram tadi menunjukkan bahwa incest menjadi jumlah yang terbanyak terhadap anak perempuan. Dominasinya kasus incest tersebut dan kekerasan seksual terhadap anak perempuan menunjukkan bahwa perempuan sejak usia anak dalam situasi yang tidak aman dalam kehidupannya, bahkan oleh orang terdekat. Nah, ini di depan adalah diagram tentang kekerasan seksual di ranah personal atau ranah privat. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa terbanyak adalah kasus kekerasan seksual adalah incest. Yang pertama, yang kedua adalah perkosaan. Yang menjadi catatan sebetulnya dari diagram tersebut adalah adanya peningkatan kasus cyber sebagai sebuah pola baru kedua di tahun ini, yang ternyata persoalannya adalah belum memiliki perlindungan hukum dan keamanan dalam dunia internet, terutama terhadap perempuan. Dan juga incest dan marital rape salah satu bentuknya adalah pemaksaan hubungan seksual sadomasokis dan anal seks suami kepada istri. Bahkan di kasus incest ada juga pemaksaan anal seks ayah kandung pada anaknya, sehingga kita bisa melihat bahwa stigma hubungan seksual melalui anak adalah perilaku seksual yang dilakukan bukan oleh homoseksual. Nah, diagram berikutnya ini adalah diagram pelaku kekerasan seksual di ranah personal. Kita bisa melihat bahwa pelaku terbanyak memang adalah pacar yang konsisten, terbanyak sejak 3 tahun lalu hingga tahun terakhir 2019 kemarin. Dan kami melihat bahwa sudah saatnya pendidikan seksualitas diterapkan di institusi pendidikan dan juga dalam hal memberdayakan remaja, terutama yang menjadi angka paling banyak pelaku dan korban kekerasan seksual. Nah, hal lainnya adalah kita bisa melihat bagaimana ayah kandung, ayah tiri menjadi 365 kasus. Jadi yang tadinya 163 kasus menjadi 618 kasus. Jadi kenaikannya luar biasa meningkat pelaku ayah kandung. Nah, saya ingin memberikan satu kasus bahwa ketika orang mengira incest disebabkan oleh orang tua satu kamar dengan anak, pada kenyataannya justru kebanyakan kasus incest itu dalam kamar yang terpisah, di mana si ayah kandung memaksa untuk memasuki kamar anak perempuannya. Kami pernah menerima testimoni langsung dari seorang mahasiswi yang menyatakan bahwa sampai ayahnya itu membongkar kunci pintu kamarnya, dan ketika diganjel dengan lemarinya pun didorong dan dirusak oleh ayahnya supaya setiap orang bisa melakukan tindakan yang keji terhadap putrinya. Jadi kalau dibilang bahwa satu kamar adalah penyebab incest, itu sama sekali tidak tepat, dan ini bukan soal infrastruktur tapi soal perilaku keji dari ayah kandung sendiri. Highlight berikutnya adalah cybercrime meningkat tahun ini 40%. Juga di pengaduan langsung, boleh selanjutnya lagi diagramnya. Kita bisa lihat 2017 ada 16 kasus, 2018 97 kasus, dan menjulang 2019 sebanyak 281 kasus. Komnas Perempuan memberikan catatan khusus soal cyber ini, yaitu kenaikan sebesar 300% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana perempuan menjadi korban intimidasi penyebaran foto dan video porno oleh orang terdekat, apakah pasangan maupun lingkungan terdekat yang lain. Nah, highlight berikutnya sedikit lagi. Pelaku anak-anak ini mungkin nanti Bu Reti bisa sedikit menjelaskan. Kita menghitung bahwa di ranah komunitas ternyata pelaku anak-anak dalam 3 tahun ini konsisten 10 orang. Jadi di bawah 18 tahun. Ini juga menjadi highlight karena kemarin kita berdiskusi bahwa artinya bahwa
usia anak kurang dari 18 tahun itu berpotensi menjadi pelaku per tahun gitu. Hitungannya bisa dijelaskan oleh Bu Reti. Nah, kemudian soal disabilitas, lanjut. Disabilitas juga mengalami kenaikan, terutama dalam ranah kekerasan seksual, dan ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Bahru Fuad. Baik, demikian highlight yang bisa dipaparkan pada hari ini, dan saya kembalikan kepada Pak Ferianto. Ya, terima kasih Mbak Mariana. Boleh tepuk tangan untuk dua narasumber sebelumnya, Dwi Ayu dan juga kemudian Mbak Mariana Amiruddin.